Media Informasi Komunikasi Teknologi (ICT) yaitu media pembelajaran yang mana semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Dampak positif dan negatif dari media pembelajaran berbasis IT. Dampak positif yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak negatif yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi sesuai lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu singkat. Pemanfaatan ICT dalam bimbingan dan konseling. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, begitu juga dengan penggunaan aplikasi TIK yang semakin meluas di berbagai bidang, yang salah satunya yaitu dalam bidang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu dilaksanakan melalui berbagai macam layanan. Layanan tersebut saat ini pada zaman semakin berkembang tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung, tetapi juga bisa dengan memanfaatkan media atau teknologi informasi yang ada, sehingga proses bimbingan bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Dengan demikian, seorang siswa bisa saja merasa nyaman jika berkomunikasi melalui jaringan internet ini, karena mungkin saja tidak merasa risih dan takut diketahui oleh orang lain. Dengan demikian, proses interaksi antar konselor dan klien akan terasa lebih akrab dan lepas tanpa beban. Penggunaan TIK memiliki beberapa fungsi dan peran dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, publikasi. Di sini teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi mengenai BK. Yang kedua, pelayanan dan bantuan. Dalam fungsi ini, bimbingan dan konseling dilakukan secara tidak langsung dengan bantuan teknologi informasi. Yang ketiga, pendidikan dikatakan demikian karena di dalam informasi yang diberikan melalui sarana TI ini mengandung unsur pendidikan. Bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama, konseling melalui telepon. Yang kedua, konseling melalui video call. Yang ketiga, konseling melalui radio dan televisi. Yang keempat, konseling berbantuan komputer yaitu email. Yang kelima, konseling melalui internet atau chatting. Yang keenam, konseling melalui surat disket. Fasilitas di internet dapat dipergunakan untuk melakukan testing bagi siswa. Tentu saja hal ini didasari pada kebutuhan siswa.